Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sore hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan hari ini telah sampai pada hari yang ke-21. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita yang sudah kita lakukan selama 21 hari yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita diberi kekuatan lahir dan batin, sehat walafiat, untuk bisa melaksanakan ibadah puasa yang masih tersisa 9 hari lagi dengan sebaik-baiknya dan dengan sesempurna-sempurnanya. Dan mudah-mudahan kita di 10 hari terakhir Ramadan ini bisa lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita dalam rangka supaya nanti di hari Idul Fitri kita betul-betul mendapatkan kemenangan, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore ini sambil menunggu datangnya adzan maghrib, kita masih meneruskan kajian kitab Nasaihul Ibad, dan kita masih membahas makalah yang ke-21 ya, yang sudah mulai kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Sore ini kita akan melanjutkan ya. Nah, untuk kelanjutan sore ini saya akan mengulang kembali makalah yang ke-21 itu, yang berbunyi la ghurbata lil fadili wala watana lil jahili. Tidak ada keterasingan bagi al-fadil, orang yang mulia, orang yang utama, orang yang terhormat. Wala watana lil jahil, dan tidak ada tanah air, tidak ada negeri, tidak ada tempat tinggal bagi orang yang jahil. Nah, singkat sekali ya makalah ini, dan kemarin sudah kita bahas bagian yang pertama ya. Tidak ada keterasingan bagi orang yang terhormat, orang yang utama, al-fadil, yang di dalam kitab ini diberi penjelasan ayil muttasifu bil ilmi wal amali kana mukraman mu'azzaman 'indan nasi fi ayyi baladin kana fakana kullu baladin 'indahu watanan walau kana ghariban. Jadi orang yang al-fadil itu, orang yang terhormat itu adalah orang yang memiliki ilmu dan amal sekaligus ya. Tidak hanya punya ilmu saja, tidak hanya punya amal saja, melainkan kedua-duanya, ilmu dan amal. Nah, kalau orang itu memiliki ilmu dan amal, maka orang itu akan
dimuliakan, akan diagungkan oleh manusia di manapun dia berada. Ya. Setiap tempat di mana dia berada, setiap negeri mana dia berada, maka tempat itu, negeri itu adalah menjadi tanah airnya, menjadi tempatnya, menjadi negerinya. Meskipun sebenarnya dia sesungguhnya adalah orang asing di negeri itu. Orang-orang di sekitar itu pasti akan menerima dengan senang, dengan tangan terbuka, karena orang yang al-fadil tadi, orang yang punya ilmu dan amal tadi itu, ya pasti orang baik yang hidupnya pasti bermanfaat bagi umat manusia dimanapun dia berada. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagian yang kedua, wal jahilu bi khilafi dzalik. Dan orang yang jahil itu sebaliknya dari yang demikian itu. Ya, sebaliknya dari al-fadil. Ya, sebaliknya dari orang yang punya ilmu dan amal yang kemudian diterima oleh orang di mana saja berada. Ya, orang yang al-jahil ini, ya, ini yang kemudian disebut di makalah ini lawatona, tidak ada tempat tinggal, tidak ada tanah air, tidak ada negeri bagi orang yang al-jahil itu. Ya, jadi sebaliknya dari al-fadil. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita coba dalami makna al-jahil ini. Al-jahil di dalam makalah ini dilawankan dengan al-fadil, ya. Orang yang terhormat, orang yang mulia. Dan sekali lagi, orang yang al-fadil itu memiliki dua sifat sekaligus, yaitu ilmu dan amal, ya. Dan bagaimana mengenai hubungan antara ilmu dan amal ini kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Nah, sekarang al-fadil ini di dalam makalah ini dilawankan dengan sifat yang demikian itu. Nah, kata al-jahil ini biasanya, ya, secara umum, ya, diterjemahkan dengan orang bodoh. Ya, jahlun itu kebodohan, ya. Al-jahil orangnya, ya, orang yang bodoh. Ya, makanya kemudian lalu kalau zaman sebelum Rasulullah diutus oleh Allah di Makkah, ya, masyarakat Makkah sebelum diutusnya Rasul itu disebut dengan zamannya zaman jahiliyah, masyarakatnya masyarakat jahiliyah, zaman kebodohan, masyarakat yang bodoh. Ya. Tapi sebenarnya kata jahil, ya, itu maknanya tidak hanya bodoh dalam pengertian tidak punya ilmu atau tidak tahu apa-apa sebenarnya. Ya. Pak Quraisy Shihab misalnya, ya, ketika menafsirkan surat Al-Furqan, ya, ayat 63, ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Dan hamba-hamba Rahman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan lembut,
ya, dengan santun. Wa idza khatabahumul jahiluna, dan kalau orang-orang jahil menyapa mereka, qalu salama, mereka berkata salam, ya, selamat. Nah, menurut Pak Quraisy, ya, kata jahil itu ya memang di samping memiliki makna ketidaktahuan, ya, kata jahil itu juga memiliki makna kehilangan kontrol diri. Ya. Jadi orang yang kontrol dirinya hilang, sehingga dengan kontrol dirinya hilang itu, orang itu melakukan hal-hal yang tidak wajar. Ya. Baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun karena kepicikan pandangan. Ya. Jadi kata jahil ini sekali lagi maknanya tidak hanya terkait dengan persoalan ketidaktahuan, atau lebih tepatnya lawan dari kata ilmu, tidak semata-mata itu. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Quraisy ini senada ya dengan misalnya hasil kajian dari para pengkaji Islam, ya. Jadi misalnya saya sebutkan di sini ada seorang orientalis Jerman, ya, namanya Ignaz Goldziher itu, ya, yang sangat terkenal di dalam studi Islam gitu. Ya. Menurut dia, ya, dari kajiannya terhadap penggunaan kata-kata jahil, ya, yang terdapat di dalam puisi-puisi kuno pra-Islam, ya, dia menyimpulkan bahwa kata jahil itu lebih merupakan lawan dari kata hilm ketimbang lawan dari kata ilm. Ya. Ya. Jadi menarik ini, ya, menarik. Jadi betul memang ya kata jahil itu juga digunakan sebagai lawan dari ilm, lawan dari ilmu, lawan dari pengetahuan, ya. Tetapi dalam penggunaan kata jahil di dalam puisi-puisi Arab pra-Islam itu justru lebih banyak digunakan sebagai lawan dari kata hilm, ya. Nah, kata hilm itu sendiri adalah kelayakan moral, ya, bagi orang yang beradab, ya, ya, yang secara garis besar itu mengandung watak-watak seperti sabar, ya, bisa mengekang nafsu, ya, ya, pemaaf, ya, dan terbebas dari nafsu buta. Ya, ini sifat hilm, ya. Ya, santun, sabar lah, ya, intinya begitu, kurang lebih itu. Ya. Makanya Allah itu memiliki sifat halim, ya. Itu karena Allah itu, ya, zat yang tidak cepat marah, ya, tidak cepat menurunkan siksa, ya. Sehingga yang namanya manusia itu durhakanya kayak apa, tidak langsung kemudian oleh Allah disiksa, masih diberi kesempatan untuk bertaubat, ya. Jadi halim Allah itu. Nah, kata-kata jahil itu menurut
Ignaz Goldziher ini, ya, seorang orientalis Jerman ini dari kajiannya terhadap puisi-puisi Arab pra-Islam itu lebih merupakan lawan kata dari Hilm itu. Ya. Jadi digunakan juga di dalam posisi sebagai lawan dari ilm, tapi itu malah justru sekunder menurut Ignaz Goldziher. Nah, kajian yang hampir sama juga bisa kita lihat ya, misalnya di dalam kajian Toshihiko Ijutsu, ya, seorang Islamolog dari Jepang, ya, yang tulisan-tulisannya banyak itu tentang Islam, itu yang diantaranya adalah etiko religius in Quran itu, ya, the concept of etiko religius in Quran, ya, konsep-konsep etika religius dalam Al-Quran itu, ya. Nah, menurut si Ijutsu, ya, kalau tadi Goldziher, sekarang Ijutsu itu menyatakan yang hampir sama, ya. Jadi di dalam kata jahil itu terkandung gagasan sentral sifat buas dan bernafsu yang cenderung timbul, ya. Bahkan dengan provokasi yang kecil sekalipun, itu kemudian dapat mendorong seorang kepada sebuah bentuk kenekatan. Nah, nafsu ini cenderung lalu kemudian mewujudkan diri dalam bentuk keangkuhan, ya. Dan itu diantara yang merupakan ciri khas orang jahiliyah itu, ya. Jadi kalau zaman dulu jahiliyah, ya, sebelum Nabi diutus itu, ya, diantaranya karena sifat-sifat ini, makanya orang Allah, ya, gampang sekali terprovokasi, sedikit ada masalah dengan pihak lain lalu kemudian tidak terima, lalu yang terjadi, ya, itu sering ada perang antar suku itu misalnya, ya. Nah, jadi apa yang dinyatakan oleh Pak Quraisy, oleh Goldziher, oleh Toshihiko Ijutsu ini senada, ya, bahwa sekali lagi yang ingin saya katakan adalah bahwa yang namanya sifat al-jahil itu kandungan maknanya tidak semata-mata terkait dengan ketiadaan ilmu, ketiadaan pengetahuan, ya, melainkan juga di sana ada, ya, semacam ketiadaan moral begitu, ya. Karena tadi, ya, orangnya angkuh, sombong, lalu mudah terprovokasi, mudah marah, mudah tersinggung, ya, ya. Lalu kemudian tadi itu, ya, kemudian bisa membuat perlakuan-perlakuan atau tindakan-tindakan yang tidak wajar itu. Nah, makanya menarik juga misalnya kalau kita kaitkan dengan salah satu hadis Nabi yang terkait dengan puasa, ya. Dalam salah satu hadis Nabi pernah menyatakan, ya, as-shaumu junnatun, ya. Jadi innamas shaumu junnatun, sesungguhnya puasa itu merupakan tameng, ya, atau perisai. Nah, kita semua yang namanya tameng atau perisai itu, ya, sesuatu yang melindungi diri, ya. Terutama sekali ketika perang itu, ya. Kalau orang zaman dulu perang itu karena pakai tombak, pakai panah, ya, saya itu melindungi diri, ya, dari serangan lawan itu, ya. Nah, di dalam hadis itu kemudian dilanjutkan, fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal, ya. Nah, karena itu ketika ada seorang di antara kamu itu sedang berpuasa, ya, maka jangan berkata kotor, fala yarfuth. Nah, yang berikutnya adalah wala yajhal, ya.
Jadi kata-kata jahil digunakan di sini. Jangan bertindak jahil, jangan bertindak bodoh ya. Tapi sekali lagi bodoh di sini ini nampaknya ya maknanya itu lebih sesuai dengan makna yang tadi sudah diungkap oleh pakar-pakar seperti Pak Quraisy, ya, Godzier maupun oleh Toseigo Itsu itu. Yakni apa namanya? Jangan bertindak apa namanya? Yang kemudian mudah terprovokasi begitu. Ya, jangan emosi, jangan terpancing ya. Jangan mudah terpancing ya, jangan mudah terprovokasi lalu kemudian bertindak yang tidak wajar gitu. Yang tidak baik itu. Nah, hadis ini dilanjutkan begini, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Bahkan 2 kali inni shaimun. Karena itu kalau seandainya ada orang yang kemudian mengajak kamu bertengkar, orang itu memaki-maki kamu, ya, katakan kepadanya, inni shaimun, ya. Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Fala yajhal, fala yarfuth. Ya. Jangan berkata kotor dan jangan bertindak jahil. Nah kira-kira kalau dikaitkan dengan makna jahil yang tadi sudah diungkap oleh pakar-pakar seperti Godzier, Itsu dan Pak Quraisy tadi itu, ya kira-kira maknanya itu ya, kalau ada orang mengajak bertengkar kamu, kalau ada orang memaki-maki kamu, ya tidak usah dilayani, tahan emosimu, jangan terpancing, jangan terprovokasi. Ya, katakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa, jangan diladeni. Ya, karena apa? Ya karena tadi itu, ya kalau dikaitkan juga dengan tadi, ya, wa ibadur rahmin alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama tadi itu, ya, seorang yang ibadur rahman itu ketika ada orang yang bodoh menyapa ya nah sapaan orang bodoh itu ya tadi itu bisa dengan memaki-maki, bisa dengan apa hal-hal yang tidak baik tadi itu, ya. Seorang ibadur rahman qalu salama, dia berkata selamat, ya sudah tinggalkan saja, tidak usah diurusi, tidak usah diladeni, tidak usah di apa namanya, tidak usah di layani. Ya. Dengan begitu selamat, ya. Selesai, tinggal saja. Ya. Begitu diladeni, begitu dilayani, yang terjadi ya kemudian lalu pertengkaran, yang terjadi kekerasan, setidak-tidaknya adu mulut. Dan bisa jadi bahkan malahan lebih parah dari sekedar kekerasan verbal, bisa kemudian yang terjadi bisa kekerasan fisik. Ya. Nah ini makna jahil itu, makna kebodohan itu. Jadi sekali lagi orang yang bodoh al-jahil itu ya menarik itu ya. Di sini dilawankan dengan al-fadil, orang yang utama. Nah kalau orang yang utama tadi memiliki 2 karakteristik, yaitu punya ilmu dan punya amal. Nah di dalam al-jahil ini juga sama. Orang yang jahil ini juga sama. Di samping dia memang tidak punya ilmu, bodoh dalam pengertian tidak punya ilmu, ya orang yang jahil tadi itu ya tadi itu memiliki sifat-sifat yang katakanlah tidak baik tadi itu, ya, yang mengarah kepada tindakan-tindakan wajar, ya, yang tidak wajar tadi itu. Ya karena kepicikan pandangan, karena nafsu dan lain sebagainya tadi itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita itu ya sedapat mungkin memang ya jangan sampai menjadi orang yang jahil ini. Ya, jangan sampai menjadi orang yang bodoh baik dalam pengertian tidak berilmu, lebih-lebih tidak berakhlak, lebih-lebih tidak bermoral. Ini jangan sampai. Nah, kalau orang kok sampai memiliki sifat bodoh dalam pengertian itu, ya, bodoh tidak punya ilmu, apalagi sampai kemudian memiliki sifat-sifat yang berangasan, tidak baik, yang suka membuat onar, ya, biang kerok begitu, ya, masya Allah ya. Orang seperti itu pasti tidak punya tempat dimanapun. Sebagaimana kata
kata makalah ini, lawatona, ya, lawatona lahu, lawatona lil jahil, tidak ada tanah air, tidak ada negeri, tidak ada tempat bagi orang-orang yang jahil yang memiliki sifat yang seperti itu tadi. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi memang harus dihindari ya. Ya. Makanya jangan sampai kita itu kok kemudian lalu cukup menjadi orang bodoh itu tidak bisa. Ya. Ya. Jadi berusahalah menjadi orang yang berilmu dan beramal sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu itu. Itulah ciri orang yang al-fadil. Ya, orang yang berilmu sekaligus beramal. Ya. Ketika orang itu jahil, ya sampai digambarkan tidak punya waton, tidak punya negeri, berarti dia orang asing. Nah, jadi orang asing itu kan biasanya memang sifatnya dua kan ya, setidak-tidaknya itu. Orang asing itu biasanya ya tidak dikenal. Ya. Orang bodoh itu makanya ya sudah tidak dikenal oleh orang lain ya. Jadi adanya dianggap tidak ada ya. Wujuduhu ka'adamihi ya. Jadi adanya sama aja dengan tidak adanya ya. Nah, lalu biasanya orang asing itu juga dicurigai ya. Enaknya apa orang hidup dicurigai sebagai orang asing itu? Ya, nah, makanya harus dihindari betul ini ya, posisi sebagai orang yang bodoh tadi itu. Nah sekali lagi ya, yang kita harapkan, yang kita usahakan ya tadi menjadi al-fadil, tadi menjadi orang yang terhormat ya. Kalau orang terhormat, Masya Allah ya, karena ilmu dan amalnya itu, dimanapun dia akan diterima, dimanapun dia akan dihormati ya. Makanya tidak ada keterasingan bagi mereka ya. Semua negeri bisa menjadi negerinya, semua menyambutnya ya. Itulah sebabnya makanya saya mengulang kembali ya, betapa dalam Al-Quran maupun hadis itu kita diperintahkan untuk menuntut ilmu dan menghilangkan kebodohan itu. Ya, jadi dua, menuntut ilmu dan menghilangkan kebodohan. Ya. Jadi kalau kita niat ngaji dulu itu kan begitu, niat ingsun ngaji, ya golek ilmu, menghilangkan kebodohan. Ya. Nah kebodohan itu ya tadi itu. Ya. Jadi bodohnya, tidak taunya menjadi hilang, menjadi tahu, sifat-sifat yang tidak baik kemudian menjadi baik. Ya, sifat-sifat yang tidak terpuji menjadi terpuji. Ya, itu menghilangkan kebodohan. Ya. Nah kalau sudah hilang jahilnya, ya, hilang ketidaktahuannya dan hilang sifat-sifat tidak terpujinya, ya, insya Allah tadi menjadi orang yang alim dan menjadi orang yang beramal tadi itu. Makanya orang yang beramal itu juga diperintahkan betul dalam Islam itu ya. Makanya ilmu dan amal sekali lagi saya tekankan, saya ulangi lagi, itu sangat ditekankan oleh Al-Quran maupun oleh Al-Hadis. Ya. Sampai-sampai Allah sendiri menyatakan faquli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Ya. Katakan hai Muhammad, i'malu, beramallah kalian. Ya. Beramallah, berkaryalah. Ya. Insya Allah kalau kita tuh beramal, kita berkarya, ya, amal kita, karya kita itu akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disaksikan oleh Rasulnya, dan juga disaksikan oleh orang mukmin, bahkan oleh seluruh umat manusia. Ya, menyaksikan. Makanya orang senang dengan orang yang berkarya itu. Orang senang dengan orang yang beramal itu. Ya. Nah, berilmu dan beramal, ya, dan hindari kebodohan. Ya. Ketiadaan ilmu dan juga ketiadaan moral. Ya. Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu saudara sekalian, kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari makalah yang ke-21 ini, ya, ya, yang memberikan nasihat kepada kita supaya kita ini menjadi orang yang al-fadil,
dan menghindari menjadi orang yang al-jahil, karena orang yang al-fadil itu akan diterima di mana saja dia berada. Dia tidak akan pernah merasa asing dimanapun dia berada. Sementara orang yang al-jahil itu la watana lahu, tidak ada negeri baginya, tidak ada tempat tinggal baginya, tidak ada tanah air baginya. Ya. Meskipun di negerinya sendiri dia seperti orang asing. Ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti orang yang al-jahil ini, tapi kita menjadi orang yang al-fadil. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian sore kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.